Pernahkah kamu melihat orang zalim yang seolah tak tersentuh? Ucapannya jadi hukum, tangannya menindas tanpa rasa takut. Namun tahukah kamu, di balik semua itu ada 4 langkah pembalik kezaliman yang bersumber dari ayat penyiksa paling kejam dan bengis, warisan para wali dan ahli hikmah. Langkah-langkah yang tak semua manusia tahu, karena di dalamnya tersimpan senjata doa balasan bagi orang zalim, yang turun bukan untuk balas dendam, tapi untuk membalik kezaliman sebagai balasan ilahi. Seperti kaum Samud, mereka berkuasa namun zalim, sombong, dan berlaku keji, hingga Nabi Hud alaihissalam memohon kepada Allah agar disegerakan bagi mereka azab yang pedih, sebuah ayat penyiksa yang kejam dan bengis sebagai senjata doa pembalik kezaliman. Namun tidak semua orang tahu bagaimana cara mengamalkannya dengan benar, karena ayat ini hanya bekerja bila dibaca dengan hati yang pasrah dan niat yang suci. Maka orang zalim akan tersiksa oleh kejahatannya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kula muqlaq. Semoga rahmat dan perlindungan Allah tercurah kepada setiap hati yang sedang diuji, kepada siapapun yang kini menahan air mata karena fitnah dan kezaliman manusia. Tapi percayalah, tidak ada doa yang teraniaya, melainkan Allah sedang menyiapkan balasan yang sempurna. Semoga video ini menjadi sebab datangnya keadilan dari langit, dan semoga kita termasuk hamba yang sabar hingga balasan itu tiba. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena satu klik darimu bisa menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, tapi tahukah kamu, ayat ini tidak hanya bercerita tentang kehancuran kaum terdahulu. Ia menyimpan rahasia yang hanya dikenal oleh para ulama hikmah. Rahasia tentang bagaimana kezaliman bisa berbalik arah, bukan dengan kekuatan tangan, tapi dengan kekuatan ayat penyiksa yang paling kejam dan bengis, dan asma Allah yang maha jabbar. Wa idza patostum jabbarin. Dan apabila kamu menyiksa, kamu lakukan dengan kejam dan bengis. Ayat ini menggambarkan sifat kaum Samud dan kaum Ad. Mereka kuat, sombong, dan menganggap diri penguasa dunia. Tapi di balik kejayaan itu mereka lupa bahwa setiap kekuatan tanpa rahmat akan berubah menjadi alat kehancuran. Nabi Hud alaihissalam memohon kepada Allah, "Ya Rob, mereka telah melampaui batas." Maka Allah kirimkan angin yang membinasakan, menumbangkan istana, menghancurkan benteng, meninggalkan hanya debu dan sunyi. Dari kehancuran itulah lahir rahasia patostum jabbarin, ayat yang kemudian dijaga oleh para wali dan ahli hikmah, bukan untuk menyerang, tapi untuk memohon perlindungan dari tangan yang zalim. Mereka tidak menyebutnya sebagai sihir, tapi doa yang diizinkan Allah untuk membalik kezaliman, dibacakan dengan niat suci, dengan hati yang telah disakiti. Karena ketika manusia menindas dengan kekuasaan, maka Allah akan menindasnya kembali dengan keadilan. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, di masa para wali dan ulama terdahulu, ayat ini dikenal sebagai ayat pembalik kezaliman, ayat penyiksa yang paling kejam dan bengis. Mereka menjaganya dengan penuh adab, karena setiap hurufnya membawa getaran Al-Jabbar, nama Allah yang mematahkan kekuasaan orang yang zalim. Ulama hikmah berkata, barang siapa disalimi lalu membaca ayat ini dengan hati yang benar-benar pasrah, maka Allah akan membalikkan kezaliman itu seperti cermin
hingga yang menzalimi melihat akibat perbuatannya sendiri. Mereka menyebutnya bukan mantra, bukan azimat, tapi senjata doa penyiksa kezaliman. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, sebelum membaca ayat penyiksa kezaliman ini, sucikan hati, niatkan bukan untuk membalas, tapi untuk membalik kezaliman agar tak berlanjut. Duduklah menghadap kiblat, tarik napas perlahan, lalu niatkan dalam hati, ya Allah, aku mohon keadilanmu, bukan kemurkaan atas siapapun, tapi agar kebenaranmu yang menang. Ada 4 dzikir yang harus engkau lakukan untuk membalik kezaliman berikut ini. Yang pertama, bacalah ayat ini sebanyak 3 kali. Wa idza batostum jabbarin, yang artinya apabila menyiksa kamu lakukan secara kejam dan bengis. Baca 3 kali dengan hati yang pasrah dan ikhlas. Yang kedua, setelah setiap bacaan itu selesai, ucapkanlah Asmaul Husna, ya Jabbar, ya Qahar, ya Aziz sebanyak 7 kali. Kemudian yang ketiga, baca doa pembalik ini dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Jabbar, ya Qahar, iktak sultanat dolimi anni warud kaidahu fi nahri waj'al nusrataka li daima, yang artinya, ya Allah yang maha perkasa dan maha memaksa, putuskan kekuasaan orang yang zalim atas diriku, kembalikan tipu dayanya kepadanya sendiri, dan jadikan pertolonganmu selalu bersamaku. Kemudian yang keempat, akhiri dengan membaca surah At-Taubah ayat 129, 2 kalimat yang terakhir, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil adim. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, bacalah amalan ini selepas sholat isya atau di sepertiga malam terakhir, hingga hati benar-benar tenang, karena doa ini bukan hanya untuk menjatuhkan kezaliman, tapi juga untuk membangun nurani kita agar tak tergelincir menjadi zalim pada orang lain. Keadilannya tak pernah tertukar, yang zalim akan tersiksa oleh perbuatannya, dan yang sabar akan ditinggikan derajatnya. Semoga Allah menjaga hatimu dari aniaya dan menegakkan keadilannya untukmu. Bagikan doa ini agar lebih banyak yang tahu betapa dahsyatnya doa orang teraniaya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.